Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar ASN, kembali lagi bersama saya Jamil dalam podcast BDA. Kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial. Beliau ini adalah seorang widya iswara ahli utama. Walaupun umurnya sudah banyak, tapi jiwanya masih muda. Beliau juga sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Jakarta. So, please welcome Bapak Edi Sutanto. Hai, selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak, saya mau belajar banyak ini dari Bapak, boleh nggak Pak? Oh, silakan saja. Kita bahas tentang gap generation ya Pak ya. Kan saya Iya. sebagai ASN nih yang baru nih Iya. Pak. Bapak udah lama nih berkarir di ASN. Jadi saya ingin belajar banyak dari Bapak, boleh nggak Pak? Boleh dong. Oke, tapi sebelum kita mulai ke gap generation, boleh Bapak cerita nggak terkait perjalanan karir Bapak hingga bisa sampai ke widya iswara utama? Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita maju dulu ya. Sekarang usia saya sudah 62 tahun ya. Wih, 62 Pak? Hampir 63. Wow. Jadi saya itu bekerja mulai tahun 85 85. setelah tamat dari AUP ya, Iya. ahli usaha perikanan ya, setingkat akademi. Nah waktu itu masih memang ikatan dinas ya. Jadi waktu itu saya ditempatkan pertama kali bekerja itu di TC, namanya TC, Training Center. Training center. Di Singaraja. Jadi Singaraja itu utara Bali ya. Utara Bali. Waktu saya datang itu sudah megang SK CPNS. Sebagai apa Pak? Sebagai PNS, CPNS. Oh, CPNS. CPNS waktu itu. Nah, kemudian ketika sampai di Singaraja, di kantor saya ditempatkan di armada, seksi armada. Jadi ditempatkan di kapal. Jadi kalau dulu ya, kebiasaan di kantor kami dulu di TC Singaraja, semua pegawai yang baru itu pasti ditugaskan di kapal. Tidak pilih kasih. Waktu itu saya barengan dengan alumni IPB, ada dari SUPM, ada dari AUP, saya berdua dengan rekan saya. Tahun 85 bulan Agustus saya sudah mulai bekerja. Kemudian tahun 86 saya diangkat menjadi PNS. Jadi waktu itu masih di bawah naungan Departemen Pertanian. Melalui Kanwil di Denpasar. Jadi cabangnya Denpasar. Itu tahun 86 saya sudah 100% PNS. Kemudian waktu itu gaji itu ya cuma 72.000. 72.000. 72.000. Kalau sekarang itu bisa makan itu doang Pak. Satu hari doang Pak. Iya, tapi kan waktu itu harga emas cuma berapa ya? Masih puluhan ribu lah, 10.000 atau 15-an ribu gitu. Jadi kalau dikonversi itu sekitar berapa ya? 5 gram kali ya. 5 gram. Jadi ya kalau dikonversi kayaknya mirip-mirip aja ya, gaji PNS itu sekitar itu ya. Kemudian tahun 87 sebagai ABK juga merangkap. Waktu itu ada formasi untuk fungsional widya iswara ya. Fungsional widya iswara. Kemudian tahun 87 itu saya sudah widya iswara. 87 sudah widya iswara Pak? Asisten. Asisten dulu ada ya. SLT aja bisa jadi widya iswara. Jadi rumpun baru waktu itu fungsional. Kemudian, nah sejak itulah saya menjadi fungsional asisten widya iswara 2C. Waktu itu saya pangkat saya 2C ya, asisten widya iswara jabatannya.
Nah, kemudian dari Singaraja itu kurang lebih saya 3 tahun ya. 3 tahun mengabdi di Singaraja di TC. Kemudian waktu itu kami pindah ya, mengingat waktu itu kan reformasi tahun 98 ya, 98, 89, 2000. Nah, itu pindah. Jadi dibubarin lagi, sudah tidak lagi ada kanwil waktu itu. Jadi otonomi daerah, sehingga kami ditawarkan waktu itu mau pilih tetap di Singaraja. Singaraja itu cabangnya Denpasar. Di Denpasar itu ada namanya balai pelatihan pertanian di Pegok. Di Pegok itu daerah Denpasar. Nah, kemudian tahun sekitar 99 menjelang 2000 pindah ke Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Masih sebagai ABK juga, merangkap ABK, fungsional Widyaswara, termasuk juga instruktur. Tambah instruktur lagi, Pak. Iya, jadi biasa kami ngajar di kapal gitu ya. Ngajar, kadang juga ada anak-anak mahasiswa praktek dari Brawijaya, kami mendampingi. Kemudian setelah pindah, kami turun dari kapal, kemudian ditugaskan di bengkel ya. Jadi karena bidang saya waktu itu mesin ya, mesin perikanan, jadi saya sangat teknis sekali mengajar. Widyaswara juga mengajar teknis utamanya mesin perikanan, baik itu mengajar di mesin utama penggerak kapal, kemudian juga refrigeration atau refrigerasi ya, kami juga mengajar itu. Beberapa kali juga ikut magang, ikut training di Tegal, magang di Benua, magang di PT Kubota, PT Yanmar, itu untuk belajar mesin memperdalam. Nah, kemudian tahun 2005 saya pindah ke BDA. BDA Sukamandi. Ya, waktu itu Widyaswaranya baru satu, ya saya sendiri. Oh gitu, Pak. Ya, di Sutanto. Jadi Bapak Widyaswara pertama di KKP? Boleh dibilang seperti angkatan itu. Pertama ya? Ya banyak sih teman-teman Banyuwangi. Namun yang pindah ke BDA itu punya Widyaswara cuma satu, yaitu saya. Kalau di pusat ada Pak Kuntio. Pak Kuntio itu pindah dari Jepara ya. Nah, kami duluan datang sini, kemudian datang Pak Kuntio dan kawan-kawan yang lain seperti Pak Dede, Pak Jajang dan seterusnya, ada Pak Suyanto, beberapa teman sudah mendahului ya. Kemudian ada juga mantan direktur yang dari Puslat itu bersama-sama membangun BDA sini ya, dari sisi pengajaran. Jadi Widyaswara untuk mengajar pertama kali itu mengajar di kalau dulu itu namanya PIM 4, PIM 3, kalau sekarang kan PKA, PKP gitu ya. PKP gitu. Wow. Luar biasa ya, Pak. Jadi sekitar 21 tahun ya di BDA. Ya, dan ngajar. Betul, ya. Pas banget nih Pak, terkait gap generation kan. Bapak udah melewati banyak generasi ya. Dari tahun 87 ya ngajarnya, terus 2005 pindah ke BDA dan ngajarnya itu ya PIM 3, PIM 4. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri gap generation itu apa sih, Pak? Gap generation itu. Jadi kalau kita bicara gap generation, yaitu adalah adanya kesenjangan generasi ya. Waktu itu bukan waktu itu ya, saya lahir tuh generasi baby boomer ya. Baby boomer itu masa pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kami lahir setelah masa perang, anak ke-6 dari 8 bersaudara. Jadi dulu itu orang tua itu anaknya banyak-banyak. Iya. Sampai 8 gitu. Nah, kembali lagi gap generation ya, ini kalau yang secara umum itu kan
kesenjangan umur ya, Iya. utamanya umur. Namun selain itu juga ada gap yang lain, terutama dalam organisasi ya di Balai Diklat Aparatur ini. Itu ada beberapa gap ya. Ada kesenjangan yaitu terkait dengan nilai, pola pikir, gaya kerja, harapan, preferensi teknologi, dan cara berkomunikasi. Ketika saya dulu bekerja itu tidak ada namanya komputer seperti sekarang ya berada di mana-mana. Nah itu yang sangat mencolok perbedaannya. Bahkan di kesempatan yang lain itu, kalau nggak salah peneliti dari India itu bahwa baby boomer itu disebut juga generasi apa namanya yang pindah ya, berpindah dari era analog ke digital. Gitu kan. Jadi kami ada di persimpangan itu. Nah itu ya kami disebutnya generasi baby boomer. Nah kita kembali ke istilah kesenjangan karena tadi ditanyakan ya. Jadi kesenjangan antar generasi itu pada dasarnya itu kalau dulu ya berangkat dari kajian, sebetulnya ini banyak berbicara terkait dengan sosiologi ya, terutama pemikiran dari Karl Menhen ya, tahun 1928 yang menjelaskan bahwa orang yang lahir dalam periode sejarah yang sama akan memiliki pengalaman bersama yang membentuk cara pandang, nilai, perilaku yang berbeda dibanding generasi lain. Nah kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh Strauss dan Huve ini karena tadi pertanyaan mengenai gap generasi. Nah, kita bicara juga dari dalamnya gitu. Nah, kemudian setelahnya itu ada beberapa dikelompokkan ya terkait gap generasi. Kita kenal ada namanya baby boomer ya. Baby boomer itu katanya sih lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Termasuk diri saya karena lahir di tahun 63. Jadi baby boomer. Tadi yang orang tua anaknya banyak-banyak, mungkin euforia ya setelah merdeka kan, setelah merdeka pelampiasannya akhirnya banyak ya. Saya sendiri 8. Kalau Mas Jamil lahirnya iya 92 Pak. Berapa saya masuk milenial. bersaudara? Oh saya 5 bersaudara Pak. 5 ya, masih berarti masih apa namanya cukup banyak ya. Iya. Kemudian ini baby boomer itu memiliki ciri umum nih, ya ciri umum katanya sih pekerja keras, ya. Kemudian juga suka stabilitas, nggak suka gonjang-ganjing dan seterusnya. Kemudian kalau berkomunikasi itu pengennya langsung, ya, ketemu gitu, nggak seperti sekarang kan melalui media, melalui media ya. Medsos gitu kan. Nah kemudian ada juga yang lahir tahun 65 sampai 1980 itu dikenal dengan generasi X ya, ciri umumnya itu mandiri, dia lebih adaptif, menghargai work life balance, kemudian juga transisi dari analog ke digital. Nah ini juga mulai transisi ya, saya juga termasuk nih transisi ya kan, lahir nggak kenal HP, nggak kenal apa. Kenalnya kalau bermain kelereng, layangan. Iya, enak banget tuh zaman-zaman kayak gitu. Ketemu teman-teman main di lapangan. Generasi X masih mengalami. Kemudian masuk ke generasi milenial ya. Iya. Generasi saya itu Pak. Ya, itu lahir 81 sampai 96. Bapak tahun 92. 92 ya, berarti masuk generasi milenial. Ciri umumnya itu melek teknologi, sudah transisinya sudah mulai berat ke teknologi digital gitu. Kemudian juga kolaboratif, kemudian fleksibel, juga mempertimbangkan atau perkembangan karir. Jadi sangat memperhatikan karir.
Apakah benar seperti itu? Ya bisa jadi Pak. Perlu kan dipikirkan dari sekarang Pak. Iya. Nah, kemudian generasi Z ya, itu lahir 97 sampai 2012 ya. Ciri umumnya sudah digital native ya, multitasking, kemudian juga cepat belajar, menyukai lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. Jadi mulai beralih nih, yang tadinya transisi sekarang yang mulai 97 itu sudah barangkali lahir sudah ada komputer ya. Tapi gadget mungkin belum ya. Iya Pak. Nah nanti akan masuk di generasi Alpha ya, generasi Alpha itu tahun 2010 2024 ini masih perkiraannya. Cirinya itu memang dari awal dia lahir sudah mengenal digital. Kemudian lanjut lagi gen beta ya, dan seterusnya. Nah, saya rasa itu dari pengalaman Bapak kan udah mengajar beberapa generasi sampai milenial Gen Z juga ya Pak ya? Iya. Sebagai media suara. Kira-kira perbedaan apa yang sangat mencolok Pak antara generasi senior dan junior Pak di sistem birokrasi? Tadi saya jelaskan ya mengenai ciri-ciri khas ya antar generasi itu. Kalau dulu itu kan nggak kenal digital ya, maunya kalau ini ketemu langsung, dialog langsung. Kemudian kalau yang era sekarang kan boleh dibilang kayaknya itu dunianya sudah berbeda. Sudah lebih masuk ke digital, dunia digital. Pemanfaatan teknologinya lebih apalagi pasca pandemi ya. Iya Pak. Saya juga nggak kebayang seumur hidup saya mengajar model seperti ini ya. Gimana Pak perasaannya waktu pertama kali ngajar secara online gitu Pak? Ya sepertinya ya agak harus perlu waktu menyesuaikan. Karena kan harus belajar lagi, main Zoom, Zoom meeting, membuat media pembelajaran, saya belajar lagi. Tapi awal-awal Bapak menolak nggak Pak? Ya. Atau ya udah manut aja deh, yang penting pembelajarannya bisa berlangsung. Prinsip ya harus beradaptasi, walaupun saya lahir di baby boomer tahun 63, tapi saya menyesuaikan ya. Saya belajar. Memang dulu saya suka ya belajar, waktu itu masih komputer tahun 90-an ya, saya belajar program ya. Dulu ada database. Hanya saja untuk antara komputer dengan komunikasi itu kan sekarang sudah di mix. Ya. Sehingga itu ada hal-hal yang baru yang perlu dimanfaatkan, ya harus belajar dan belajar. Makanya saya tidak malu-malu untuk belajar yang lebih mudah gitu kan. Kadang saya tanya, Mas Jamil ini bagaimana nih? Iya Pak, cara Bapak belajar seperti itu membuat kami semangat terus untuk belajar Pak. Walaupun Bapak udah umurnya banyak ya, tapi semangatnya untuk belajar itu tetap diacungi jempol Pak. Iya. Oke. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita Pak Edi tadi adalah sebagai ASN kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu jangan pernah takut untuk terus belajar. Oke? Sobat Pembelajar, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut ke part 2. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.